Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 3 yang sedang di rumah aja, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua. Nah, kalian bisa lihat kita akan langsung ke materi. Sebab satu itu kita membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Sebelum kita bahas, Bapak akan langsung sebutkan tugasnya supaya kalian nanti tidak menonton dua kali. Selama Bapak menjelaskan di sini, tolong kalian catat hal-hal penting yang perlu kalian catat. Terus nanti catatannya dipoto lalu diupload di Google Classroom ya. Jadi tugasnya kalian merangkum apa yang Bapak sampaikan di sini, terus diupload hasil catatannya itu diupload dengan sebuah foto di Google Classroom. Nah, oke, kita lanjut. Bab pertama untuk kelas 3 semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, atau dengan kata lain adalah ini rukun iman yang ke-6 ya, iman kepada hari akhir. Di sini kita lihat hari akhir. Yang pertama ada makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah dari iman kepada hari akhir. Terus yang terakhir ada menerapkan perilaku mulia. Dari hakikat iman kepada hari akhir, di sini ada menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Terus yang terakhirnya adalah menimbulkan semangat beribadah. Jadi ada dua kolom yang bagian akhir dari tujuan pembelajaran kita mempelajari bab ini. Yang pertama menerapkan perilaku mulia, yang kedua semangat beribadah ya, semangat beribadah. Jadi setelah kita mempelajari bab ini, Bapak harapkan kalian semangat beribadah dalam rangka dalam rangka mempersiapkan tujuan kita, yaitu ke surga. Nah, kita lanjut. Di sini bisa kalian lihat ada gambar. Yang pertama gempa bumi, yang kedua hujan meteor, yang ketiga gunung meletus, dan yang keempat, yang terakhir itu adalah sebuah pengadilan. Mungkin kalau tatap muka, Bapak akan tuliskan kalian apa yang akan kalian bisa tangkap dari keempat gambar ini yang berhubungan dengan tema kita pembahasan hari ini ya. Next, jangan lupa dulu siapkan alat tulisnya sebelum Bapak mulai membahas beserta Al-Qur'annya ya. Yang pertama, kita akan mulai pembiasaan. Di sini biasakan yang pertama bagian A, tadarus Al-Qur'an 5-10 menit sesuai tema. Jadi kalian sekarang Bapak kasih tahu kalian, walaupun Bapak tidak bisa melihat kalian lakukan tadarus Al-Qur'an terlebih dahulu ya. Al-Qur'an yang harus dibaca Quran surat Toha ayat 112 sampai 113. Yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Dua surat itu ya. Silahkan pause dulu videonya, kemudian lanjutkan ketika sudah selesai membaca Al-Quran ya. Langsung menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Nah, di sini kalau kalian baca di sini tidak ada pengertian tentang iman ya, yang ada langsung kepada hari akhir. Jadi Bapak bahas dulu yang iman. Iman ini secara bahasa artinya percaya. Nah, maksud dari sejarah bahasa ini, iman itu kan asalnya bahasa Arab ya, asalnya bahasa Arab. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah percaya. Itu maksud dari iman secara bahasa. Nah, kalau iman secara istilah, kenapa ada iman secara istilah? Karena iman di sini sudah bukan bahasa Arab, melainkan bahasa serapan dari Arab ke Indonesia. Contoh, iman kepada hari akhir, itu kan sudah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab lagi. Ya, jadi ada pengertian secara istilah. Iman secara istilah yang itu adalah satu, diyakini dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga dilakukan dengan perbuatan. Nah, jadi orang yang mengaku beriman tidak hanya diucapkan, oh saya beriman kepada hari akhir, tidak hanya diucapkan, tapi harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu makna iman ya, itu makna iman. Nah, yang kedua hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya di sini ada penjelasan. Tadi sudah Bapak sebutkan maksud dari secara bahasa atau menurut bahasa artinya
Hari akhir adalah hari penghabisan berdasarkan kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan, Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Ya, ingat yang seadil-adilnya. Kita nanti kalau misalkan sudah dibangkitkan dari kubur, sudah terjadi hari kiamat, terus kita dibangkitkan dari kubur, kita akan dihakimi dengan hakim yang seadil-adilnya. Sekarang kita bisa banyak mengelak. Ya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang di Google Classroom? Tidak punya kuota, Pak. Kenapa tidak punya kuota? Tidak punya uang, Pak. Dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau nanti kalian begitu dibangkitkan dari alam kubur terus dihakimi dengan pengadilan Allah yang seadil-adilnya, kalian akan ditanya kenapa kamu tidak sholat. Maka yang menjawab bukan mulut kamu, tetapi tangan, kaki, terus anggota badan yang lain juga ikut menjawab. Jadi kalian tidak akan bisa berbohong. Makanya di sana sebutkan penghakiman yang seadil-adilnya, penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Nah, makanya dari sekarang biasakan kita bekerja dengan tangan, tidak dengan mulut ya. Usahakan baca dulu sampai selesai, gak usah terlalu banyak tanya ini itu, langsung saja baca dulu. Kalau misalkan sudah dibaca semua dari atas sampai bawah, dari awal sampai akhir itu kurang bisa dimengerti, baru ditanyakan. Kalau misalkan belum dibaca sudah bertanya, itu terlalu ya, budayakan dulu membaca. Nah, itu arti dari hari akhir. Next, menurut Al-Quran, hari akhir menurut Al-Quran atau hari kiamat ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil dengan dalil Quran surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa atau tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Udah cukup aja segitu, nggak perlu sampai tuntas. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, malahan semua yang berjiwa, semua yang hidup, semua yang disebut makhluk hidup termasuk malaikat, setan itu akan merasakan kematian. Ya, apalagi manusia. Manusia ini paling pendek umurnya. Ya, malaikat, setan itu dipanjangkan umurnya dari awal sampai terjadinya hari kiamat, sedangkan kita tidak dari awal juga belum tentu sampai kepada hari akhir, belum tentu sampai kepada hari kiamat ya. Next itu kiamat kecil. Nah, yang akan dialami, peristiwa yang harus dialami yang akan terjadi sesudah mati antara lain fitnah kubur, siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur ini beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang meninggal tentang Tuhan, agama, nabi, iman, dan kiblatnya. Seperti yang kita tahu, pertanyaan malaikat munkar nakir itu man rabbuka, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka, wa ma imanuka, wa ma kiblatuka. Ya, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan lisan. Yang menjawab itu adalah tangan kalian. Ketika kalian di bumi waktu hidup itu melaksanakan aturan Allah, otomatis nanti akan bisa menjawab. Tapi kalau misalkan tidak melaksanakan aturan Allah, ya tidak akan bisa menjawab. Ya, jadi jawabannya itu bukan harus ayeuna nyieun bocoran. Engke lamun urang maut pangasupkeun kanu boeh usah kuat kade. Ya, kain kafan itu tidak mempunyai kantong. Jadi kapuet. Jadi moal bisa babakalan, termasuk makal contekan yang pertanyaan malaikat munkar nakir teu bisa. Ya. Kita lanjutkan siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang jalim, munafik dan kafir dan musyrik. Ya, itu berdasarkan Quran surat Al-An'am, Al-Mu'min, Al-Fusilat, Al-Ahqaf. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Berdasarkan Quran surat Al-Imran 169 sampai 170 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi
kita nanti dihidupkan di alam kubur itu tergantung dari amal kita yang sekarang. Bisa bisa siksa yang akan kita dapat ataupun nikmat, tergantung dari perbuatan kita sekarang. Ada sebuah pepatah yang mengatakan apa yang kita tanam maka itu juga yang akan kita panen. Jadi tanamlah kebaikan supaya kita mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat besar ini dijelaskan dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3, yada syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Itu proses terjadinya kiamat kubro, ya. Wah, kalau misalkan gunung-gunung dihancurkan sekarang mungkin sudah dimulai. Kenapa bisa dimulai? Banyak sekali gunung yang sekarang sudah habis, tanahnya terus dibawa. Ya, betul. Itu kan dihancurkan, tidak mengindahkan. Nah, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, kita lewat karena durasi. Bapak tidak ingin terlalu panjang bikin video supaya kalian tidak boros kuota, ya, karena kalian harus nonton di YouTube. Langsung kita masuk ke periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini bisa juga disebut dengan hari kebangkitan. Ingat, di Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, kalian dibangkitkan tidak akan berwujud manusia lagi, kecuali jika kalian sekarang berakhlak seperti layaknya manusia. Kalau kalian berakhlak tidak seperti layaknya manusia, nanti dibangkitkan dari alam kubur tidak akan berbentuk manusia lagi. Terus Pak, akan seperti apa wujud kita nanti sudah diakhirkan kalau kita tidak berakhlak seperti manusia? Ya seperti akhlak kalian sekarang. Akhlak kalian sekarang itu mengacunya kepada apa? Kepada hewan, manusia, setan, jin, atau apa? Nah, jadi untuk hari kebangkitan kalian akan dibangkitkan sesuai dengan sikap, sifat, perilaku kalian yang sekarang. Contoh ya, ada sebuah quotes, hidup itu jangan menggigit karena ingin berduit, jangan menjilat karena ingin dilihat, dan jangan menggonggong karena ingin ditolong. Kenapa? Karena hidup tidak seantet itu. Panahan naon pak hewan seantet, disensor atuh. Iya di YouTube bangpang nama besi kepi omongan riweuhnya, ngartilah maksudnya kemana ya. Jadi ketiga sifat itu dimiliki oleh hewan, menggigit, menjilat, menggonggong. Kalau kalian sering melakukan perbuatan tersebut, maka ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, maka bentuknya akan seperti hewan tersebut. Contoh lain, sok keluar leor, batur ini ke sekolah iya mengkol, mabal. Ada sok keluar leor naon? Orai, ular, ya. Jadi nanti dibangkitkan dari alam kubur pada periode pertama Yaumul Ba'ats itu akan berwujud seperti ular. Ya, itu hanya contoh saja. Kita lanjutkan. Masih banyak sebenarnya contoh yang ingin Bapak contohkan, tapi kembali lagi tadi karena durasi ya. Yang kedua Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan. Orang terus bangkit yang wujudnya masing-masing. Terus masuk ke periode yang kedua Yaumul Hasyr. Apa itu Yaumul Hasyr? Hari dikumpulkannya semua makhluk hidup. Dari mulai Nabi Adam diciptakan sampai manusia terakhir nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan di di dalam padang mahsyar. Di sini disebut periode tersebut adalah Yaumul Hasyr, ya. Dan mereka akan berbaris berdasarkan amal mereka masing-masing. Amal mereka masing-masing no tadi. Lamun amalna juga orai hungkul ngabaris. Lamun amalnya itu seperti kambing misalkan, ya kambing yang seperti itu wujudnya. Kalau amalnya seperti manusia, berarti manusia semua. Ya. Nah, jadi
Di sini yaumul has itu adalah hari berkumpulnya. Nah, berkumpulnya ini kita masuk ke yang ketiga, buku catatan. Semua orang, semua manusia yang berkumpul di sana, walaupun wujudnya sudah bukan manusia, itu akan membawa buku catatannya masing-masing. Seperti yang kita tahu, malaikat raqib dan atid dari mulai kita balik sampai nanti kita meninggal itu mencatat setiap amal perbuatan, baik yang buruk ataupun yang baik ya, ataupun yang baik. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Kema dibawa jeung moal bisa ngabohong coba pakai tadinya, moal bisa ngabohong kita. Yang keempat, yaumul hisab dan mizan. Nah, ini dihisab, di mizan, terus ditimbang loba mana ayeuna amal baik kita dengan amal buruk kita. Ini yang akan menentukan ya. Periodenya tadi dimulai dari dibangkitkan, dikumpulkan, bari mau buku catatan, terus dihisab, terus ditimbang. Yang selanjutnya sudah ditimbang asyirat. Apa itu asyirat? Menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya, susah mudahnya menyeberangi jembatan ini tergantung dari kedua amal tadi. Kalau misalkan banyaknya ke amal buruk, otomatis akan sangat sulit. Kalau misalkan amal baiknya bagus, amal baiknya banyak, berarti akan sangat mudah. Ya, jadi tergantung amal kita. Silahkan tentukan tujuannya, mau susah, mau sulit, itu tergantung pada diri kalian sendiri. Yang keenam itu adalah yaumul jaza atau hari pembalasan di sini ya. Nomor 7 dan nomor 8 ini sebenarnya tidak perlu ya, karena masuk ke dalam nomor 6. Ini hari pembalasan. Nah, balasannya itu hanya ada 2. Pembalasannya itu perbuatan amal baik dengan surga, perbuatan amal buruk dengan neraka. Jadi tentukan dari sekarang kalian mau kemana tujuannya, mau ke surga atau ke neraka. Kalau misalkan kalian mau ke neraka, jangan dientar-entar. Sekarang aja bunuh diri, insya Allah langsung ke neraka. Ya. Tapi kalau misalkan tujuan kalian adalah ke surga, yuk perbaiki diri secara bersama-sama. Ya, walaupun di sini berbicara tidak merasa udah benar, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling bagus, hanya menjalankan kewajiban saja, menyampaikan kepada kalian bahwa ini periode hari kiamat. Ya, kita belajar sama-sama. Kita perbaiki sikap dan akhlak kita secara sama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Bisa dimengerti? Nah, cukupkan sekian karena durasi kembali kepada tadi durasi ya yang supaya tidak terlalu panjang. Minggu depan kita akan bahas hakikat beriman kepada hari akhir. Ya, hakikat beriman kepada hari akhir. Jadi untuk sekarang dicukupkan. Silahkan catat apa yang menurut kalian penting, terus dipoto, diupload di Google Classroom. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai materi, silahkan japri langsung ke Bapak. Mungkin kalau banyak nanti Bapak bikinkan satu video khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kalian. Itu saja mungkin dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.